Seorang gadis muda yang terikat pada kursi roda berhasil menenangkan seekor kuda liar yang tak ada seorang pun mampu kendalikan. Suatu hari, dalam sebuah gerakan luar biasa, kuda itu berlutut di hadapannya. Adegan yang terjadi setelah itu membuat semua orang menitikkan air mata. Pertunjukan berkuda tahunan adalah acara yang paling dinanti di kota kecil Meadow Ridge. Berlangsung di lahan luas sebuah perkebunan dengan kandang yang terawat dan padang terbuka yang luas. Acara itu penuh semangat dan warna-warni. Tenda-tenda yang dihiasi karangan bunga dan lampu berkilauan memenuhi pemandangan, hidup dengan energi dan kegembiraan. Kuda-kuda gagah dari berbagai ras dan warna melenggang melintasi arena. Tali kekang mereka yang berkilau memantulkan sinar matahari, sementara para penunggang yang terampil mengendalikannya dengan elegan. Tribun penuh dengan penonton yang antusias. Bagi Lara, acara ini memiliki makna khusus. Sudah 3 tahun sejak kecelakaan mobil membuatnya harus menggunakan kursi roda, mengubah interaksinya dengan kuda dari aktif menunggangi menjadi sekadar mengamati dari pinggir lapangan. Meski keadaannya demikian, kasih sayang Lara terhadap kuda tidak pernah surut. Sore itu, di bawah sinar matahari keemasan yang menerangi padang dan di tengah tepuk tangan untuk setiap penampilan spektakuler, Lara menyaksikan acara lompat rintangan, dressage, dan balapan dengan campuran kekaguman dan kerinduan. Ia mengenakan pakaian biru pucat yang serasi dengan kilauan di matanya dan rambut pirangnya dikepang rapi ke satu sisi. Duduk di area khusus bersama ibunya, Hope, Lara merasakan sedikit kesedihan. Meskipun ia mencintai acara ini juga mengingatkan dengan tajam akan apa yang dulu ia miliki dan kini hilang. "Kamu menikmati pertunjukannya, sayang." Hope mendekat dengan senyuman lembut, suaranya penuh dukungan. "Indah sekali, Bu," jawab Lara tulus, meski dengan nada sedikit sedih. Dengan suara lebih pelan ia menambahkan, "Aku hanya berharap bisa berada di sana bersama mereka." Hope menggenggam tangan Lara dengan lembut, hatinya dipenuhi empati. Selama bertahun-tahun sejak kecelakaan itu, ia belajar mengenali saat Lara berusaha tetap ceria. Tiba-tiba, gumaman terdengar di antara kerumunan, menarik perhatian semua orang ke tengah arena. Seorang pria dengan topi koboi melangkah maju, memegang mikrofon. "Hadirin sekalian," katanya dengan penuh semangat, "persiapkan diri Anda untuk sesuatu yang benar-benar luar biasa. Mari kita sambut peserta berikutnya, Storm." Saat namanya menggema di antara penonton, seekor kuda putih gagah muncul dengan berlari kencang, diapit oleh 2 pengendali yang berusaha keras menahan kendalinya. Kuda itu besar, tubuhnya yang kuat berkilauan, seperti ditaburi bintang di bawah sinar matahari. Namun, semangat liar Storm yang benar-benar memikat penonton. Ia berdiri dengan kedua kaki belakangnya, menghentak tanah dengan energi yang kuat dan menggelengkan kepalanya dengan penuh pemberontakan. Storm memang luar biasa, tetapi ia tetap tak terkendali, tambah sang pembawa acara. "Bahkan penunggang paling terampil kami belum berhasil sepenuhnya menjinakkannya. Oleh karena itu, hari ini kami menawarkan tantangan terbuka. Siapa di antara Anda yang berani mencoba memenangkan kepercayaan makhluk yang menakjubkan ini?" Kerumunan menjadi sunyi, hanya terdengar bisikan keraguan. Beberapa penunggang berpengalaman saling berpandangan, tertarik namun dengan ekspresi hati-hati, jelas merasa gentar oleh sifat liar Storm. Saat itu, Storm meronta, kakinya yang kuat menghentak udara, membuat salah satu pengendali dengan cepat melepaskan kendali untuk menghindari tendangan agresif. Lara memperhatikan kuda itu dengan saksama, mata birunya penuh kekaguman. Belum pernah ia melihat makhluk sekuat dan sebebas itu. Ada sesuatu tentang Storm yang menggugah hatinya.
cara ia mempertahankan kebebasannya dengan begitu gigih, semangatnya yang tak tergoyahkan, kilau hidupnya yang seolah mencerminkan api semangat yang ada dalam dirinya. Hampir tanpa sadar, tangan Lara terangkat. "Aku ingin mencoba," katanya dengan suara tegas dan jelas, bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Hope menoleh kepadanya dengan terkejut. "Lara, kamu tidak serius, kan?" Namun sebelum Hope bisa mencegah, pembawa acara melihat Lara dan menunjuk ke arahnya dengan senyuman lebar. "Kita punya seorang gadis muda yang berani menjadi sukarelawan," serunya dengan penuh kekaguman. Sungguh pertunjukan keberanian yang luar biasa. Para pengendali saling pandang dengan ragu. Salah satu dari mereka membisikkan sesuatu kepada pembawa acara, mungkin menyatakan keraguan tentang membiarkan seorang gadis di kursi roda mendekati kuda yang begitu liar. Namun pembawa acara hanya tersenyum dan mengangkat bahu. "Mengapa tidak?" jawabnya dengan riang. "Setiap orang berhak mendapat kesempatan." Saat Lara didorong menuju lantai berpasir arena, jantungnya berdegup kencang di setiap gulungan kursi rodanya. Mata kerumunan, penuh dengan campuran rasa ingin tahu dan kekhawatiran, tertuju padanya. Tetapi tidak ada yang lebih intens daripada tatapan ibunya. Wajah Hope dipenuhi ketakutan dan kebanggaan yang ragu. Terombang-ambing antara dorongan untuk campur tangan dan keinginan untuk membiarkan putrinya menunjukkan keberaniannya, ia tetap berdiri di tepi arena tanpa bergerak. Kini lebih dekat dengan Storm, Lara mengulurkan tangannya dengan lembut ke arahnya. Storm mendengus dan mundur selangkah dengan hati-hati. Lubang hidungnya mengembang, tetapi ia tidak menunjukkan sikap agresif. "Hai teman," bisik Lara pelan, suaranya terdengar tenang dan menenangkan, bahkan bagi para pengendali di dekatnya. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin mengenalmu." Telinga Storm bergerak maju dan mundur, seolah mempertimbangkan kebenaran kata-kata Lara. Lara menatapnya dengan lembut tanpa memaksakan diri. Sikapnya yang tenang sangat kontras dengan atmosfer tegang di sekitarnya. Bisikan dari kerumunan semakin ramai. Beberapa meragukan kebijaksanaan pertemuan ini, bertanya-tanya berapa lama kesabaran Storm akan bertahan. Namun, dalam momen yang penuh ketegangan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Storm mulai tenang, otot-ototnya mengendur, dan perlahan ia menundukkan kepalanya ke arah Lara. Memanfaatkan momen itu, Lara bergerak mendekat sedikit demi sedikit dan mengulurkan tangannya hingga ujung jarinya menyentuh bulu Storm yang halus dan hangat. "Bagus sekali, teman," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. "Aku bukan musuhmu." Kerumunan terdiam. Obrolan mereka sebelumnya digantikan oleh keheningan yang terpukau saat Storm berdiri diam tanpa bergerak. Keheningan di arena begitu dalam, hingga suara sekecil apapun terdengar jelas. Tangan Lara dengan lembut bersandar di leher Storm, jari-jarinya merasakan getaran halus otot-ototnya di bawah bulu. Bagi yang melihat, mungkin ini hanya sentuhan sederhana, tetapi bagi Lara, ini seperti menjembatani jarak yang sangat luas. Mata Storm yang dalam dan berkilauan tetap tertuju padanya, mencerminkan campuran rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Lara terus berbicara dengan bisikan rendah yang intim, seolah-olah berbagi rahasia yang hanya untuk mereka berdua. "Lihat, kamu tidak perlu takut," gumamnya, membiarkan jari-jarinya meluncur lembut melalui surai putih Storm yang seputih salju. "Aku rasa kita saling memahami lebih dari yang kamu kira. Sulit untuk percaya, kan?" Suaranya yang lembut, meskipun pelan, terdengar oleh penonton. Beberapa mulai bertepuk tangan perlahan, terharu oleh keberaniannya, sementara yang lain tetap menatap dengan skeptis. "Ini seperti tidak mungkin," bisik salah satu pengendali kepada rekannya, suaranya penuh keheranan.
Kuda itu tidak pernah membiarkan siapapun mendekat. Sekarang dia bertingkah seperti sudah jinak. Jangan sampai kena sial, kata pengendali lainnya dengan tangan terlipat. Dia tidak bisa diprediksi. Kalau dia merasa terjebak, semuanya bisa berakhir buruk. Lara tetap tenang, tidak terpengaruh oleh keraguan di sekitarnya. Baginya, dunia telah menyempit menjadi hanya dia dan Storm. Ikatan yang mereka bangun terasa rapuh namun mendalam. Setiap gerakannya dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga keseimbangan kepercayaan dan kehati-hatian. Tiba-tiba, suara tawa dan obrolan keras dari tenda di dekatnya memecah ketenangan. Kepala Storm terangkat dengan cepat, otot-ototnya menegang saat dia mundur dengan cemas, dengusannya penuh kegelisahan. Lara merasakan ketegangan itu kembali seperti ombak yang menerjang, dan para pengendali dengan sigap bereaksi, bersiap untuk campur tangan. "Tunggu!" teriak Lara mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. "Biar aku yang menangani ini." Para pengendali ragu, saling bertukar pandang dengan penuh ketidakpastian, tetapi akhirnya mereka mundur, membiarkannya melanjutkan. Lara sedikit condong ke depan, suaranya tetap tenang namun tegas. "Tidak apa-apa, teman. Itu hanya suara. Aku masih di sini bersamamu." Menunjukkan keberanian dan ketenangan yang tampaknya melampaui usianya, Lara mengulurkan kedua tangannya sambil tetap menjaga keseimbangannya di kursi roda. Dia mengulurkan tangannya ke arah Storm, sebuah gerakan tenang sebagai tanda menenangkan dan undangan bagi Storm untuk memilih reaksinya. Sesaat Storm tampak bimbang, tubuhnya yang besar membeku, sementara matanya yang dalam bergerak antara keraguan dan kepercayaan. Namun seolah-olah diyakinkan oleh tekad kuat dalam tatapan Lara, Storm melangkah maju dan menundukkan kepalanya ke arahnya. Kerumunan meledak dalam sorak-sorai, lebih keras dan tulus daripada sebelumnya. Dari tempat duduknya di tribun, Hope menyentuh dadanya, diambang perasaan lega dan takjub. Dia telah menyaksikan putrinya Lara menghadapi banyak rintangan sejak kecelakaan itu, tetapi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ada kilauan dalam diri Lara, cahaya yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Pembawa acara yang jelas tersentuh melangkah ke mikrofon. "Apa yang kita saksikan ini luar biasa, hadirin sekalian," katanya. Lara tidak hanya mencapai yang tak terbayangkan, dia menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan sejati bukan tentang kekuatan fisik, tetapi berasal dari hati yang paling dalam. Namun Lara tidak memedulikan kata-katanya, seluruh perhatiannya tertuju pada Storm, menjaga hubungan halus yang telah mereka bangun. Kemudian fokusnya tiba-tiba teralihkan. Seorang anak kecil menerobos penghalang pengaman dan berlari menuju arena, tidak menyadari bahayanya. Larinya menuju langsung ke arah kuda besar itu. "Tidak, seseorang hentikan dia!" teriak seorang penonton, tetapi sudah terlambat. Storm berdiri di atas kaki belakangnya, mengeluarkan ringkikan tajam dan nyaring. Penonton menahan napas, sementara para pengendali berlari mendekat, namun Lara bergerak lebih cepat. "Storm, tidak!" Suara Lara terdengar lantang, penuh kewibawaan. Untuk kekaguman penonton, Storm menurunkan kaki depannya ke tanah. Tubuhnya masih tegang tetapi tenang. Memanfaatkan kesempatan itu, Lara menggerakkan kursi rodanya menuju anak kecil yang berdiri membeku, air mata menggenang di matanya. "Sini sayang," panggilnya lembut mengulurkan tangan. Anak itu yang mungkin berusia tidak lebih dari 4 tahun terhuyung mendekat dan Lara dengan lembut membimbingnya ke tepi arena tempat ibunya memeluknya erat-erat. Pandangan Lara kembali kepada Storm yang menatapnya dengan sesuatu yang tampak seperti rasa hormat. "Terima kasih, temanku," bisiknya kepada kuda itu yang menundukkan kepalanya seolah mengerti.
Pembawa acara kembali ke mikrofon. Suaranya lebih terkendali saat mencoba meringankan suasana. Tampaknya pahlawan muda kita ini tidak hanya berbakat secara alami dengan kuda, tetapi juga memiliki keberanian untuk menangani situasi berbahaya dengan anggun. Pastinya, ini adalah momen yang akan kita semua ingat, katanya. Tepuk tangan semakin riuh, tetapi perhatian Lara hanya tertuju pada Storm yang kini dengan lembut menekan moncongnya ke bahunya. Pada saat itu, Lara menyadari bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanannya, melainkan awal yang baru. Ketika acara berlanjut hingga malam yang bercahaya, setelah jeda singkat untuk menyesuaikan jadwal akibat insiden dramatis tadi, Lara menjadi bahan pembicaraan di seluruh acara. Pendapat pun beragam, mulai dari kekaguman hingga skeptisisme, tetapi tidak ada yang dapat menyangkal bahwa pertemuannya dengan Storm adalah sorotan utama hari itu. Lara tetap berada di dekat Storm di bagian arena yang lebih sepi, di mana salah satu pengendali yang terkesan dengan kemampuannya menenangkan kuda itu telah meninggalkan Storm dalam pengawasannya. Hope mendekat, duduk di samping putrinya dengan lembut membelai rambutnya. "Kamu yakin kamu baik-baik saja?" tanya Hope. Suaranya bercampur antara kekhawatiran dan kekaguman. Lara mengangguk, tangannya lembut menyentuh sisi Storm. "Aku belum pernah merasa sebaik ini, Bu. Aku tak pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi." Mata Hope tertuju pada kuda itu, memperhatikan ukuran dan kekuatannya yang luar biasa. Meski tampak mengintimidasi, kini ia terlihat tenang, seolah kehadiran Lara telah meredam semangat liarnya. "Dia mempercayaimu, sayang," gumam Hope, "tapi kau harus berhati-hati. Kuda seperti dia bisa saja tak terduga." Lara memahami kekhawatiran ibunya, tetapi dia merasakan hubungan yang mendalam dengan Storm, sebuah pengakuan akan sesuatu di balik penampilannya yang garang. Dia melihat penderitaan di mata Storm, bayangan dari rasa sakit yang juga pernah ia rasakan bertahun-tahun. Saat itu, MC mendekati mereka, senyum lebarnya sedikit ternoda oleh kekhawatiran. "Lara, apa yang kau capai tadi sangat luar biasa," katanya dengan nada serius meski penuh perhatian. "Namun, aku harus jujur, banyak orang khawatir bahwa terlalu berisiko bagimu untuk terus bekerja dengan kuda ini. Bahkan beberapa pelatih berpengalaman pun kesulitan menangani dia." Lara menatap matanya langsung dengan ketenangan yang menunjukkan kedewasaan melebihi usianya. "Dia tidak berbahaya, dia hanya membutuhkan seseorang yang memahaminya," katanya dengan yakin. Master of Ceremonies tampak sedikit terkejut dengan keteguhan sikap Lara. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, seorang pengurus mendekati mereka. "Jika boleh," pengurus itu menyela dengan tangan bersedekap, "aku telah menangani Storm sejak dia tiba di sini. Dia berbeda dari yang lain." Dia menatap Lara. "Aku tak bisa menjelaskannya, Nak. Tapi ada sesuatu tentangmu yang membuatnya tenang. Mungkin kita harus membiarkanmu terus bekerja dengannya untuk sementara waktu." Dia berhenti sejenak, jelas sedang bergulat dengan rasa hati-hati dan keingintahuannya. Akhirnya dia menghela napas dan mengangguk dengan enggan. "Baiklah, tapi kita harus tetap menjaga tim di dekatnya setiap saat. Kita tak boleh mengambil risiko." Senyum cerah penuh kemenangan mereka di wajah Lara, sementara emosi memenuhi hatinya. Dia melirik Storm, merasa bangga telah meraih kemenangan penting. Saat percakapan berlanjut, dia memperhatikan perubahan aneh dalam perilaku Storm. Sebelumnya tenang, kuda itu mulai gelisah, telinganya bergerak-gerak dan kepalanya terangkat, mengeluarkan dengusan lembut yang gelisah. "Ada apa, Nak?" bisik Lara lembut mengelus leher Storm yang mengilap untuk menenangkannya. Storm menoleh ke arah salah satu gudang terdekat, menarik lembut tali kekang yang dipegang oleh pengurus. Jelas, sesuatu telah menarik perhatiannya. "Ada sesuatu di sana?" tanya Hope.
Ekspresinya khawatir sambil mengintip ke arah kandang yang ditunjukkan. Dahi pengurus berkerut. Itu aneh, kandang itu biasanya kosong. Kami hanya menyimpan peralatan di sana. Penasaran, Lara memutuskan untuk memeriksa. Meski Hope berusaha menahannya, Lara maju dengan kursi rodanya. Storm setia berjalan di sampingnya. Setiap dorongan roda adalah bukti kehidupannya yang telah beradaptasi, tantangan yang dihadapinya dengan sepenuh hati. Saat mereka mendekati kandang, suasana terasa semakin tegang, hampir menyesakkan. Lara berhenti di pintu masuk, mencondongkan tubuh untuk melihat ke dalam. Cahaya senja yang memudar menyoroti bayangan yang bergerak di antara peralatan yang ditumpuk. "Halo, ada orang di sana?" Panggilnya. Suaranya tegas meski terdengar sedikit cemas. Sebuah sosok muncul dari balik bayangan, seorang pria dengan pakaian compang-camping dan ekspresi terkejut karena ketahuan. Di tangannya ada seutas tali dan di sampingnya terdapat tas besar yang tampak berat. "Heh, kau!" teriak pengurus melangkah cepat ke arah pria itu. Pria tersebut terkejut, menjatuhkan tasnya dan berlari menghilang ke kerumunan sebelum mereka sempat menangkapnya. "Siapa dia?" tanya Hope, suaranya penuh kekhawatiran. Pengurus berlutut untuk memeriksa tas itu. Setelah membukanya, dia menarik napas tajam. Di dalamnya terdapat berbagai alat pelatihan kuda, tetapi di antara barang-barang itu terletak sebuah benda yang mengerikan. Cambuk kecil dengan ujung logam berduri. Lara merasa mual melihat alat barbar semacam itu. Dia menoleh ke arah Storm yang gelisah menggaruk tanah dengan kakinya. Matanya yang besar mencerminkan ketakutan dan pengakuan. Ini yang mereka gunakan padamu." Bisiknya, suaranya gemetar. Wajah pengurus berubah menjadi tegang, rahangnya mengeras. "Pria itu, aku yakin dia adalah salah satu pelatih Storm sebelumnya. Ada desas-desus tentang metode pelatihannya yang keras dan tidak biasa. Tampaknya dia belum berubah." Saat Lara mencerna pengungkapan itu, gelombang emosi, kemarahan, kesedihan, dan empati mendalam menguasainya. Ketika dia kembali menatap mata Storm, ada rasa terima kasih yang diam-diam terpancar, seolah kuda itu memahami janjinya yang tak terucap. "Tak akan ada yang menyakitimu lagi," bisiknya lembut sambil mengelus kepala Storm. "Aku berjanji." Penemuan cambuk berduri itu menimbulkan kehebohan di antara para hadirin. Bisikan pelan segera berubah menjadi ekspresi ketidaksetujuan yang penuh emosi, tetapi Lara tetap berada di sisi Storm, menenangkannya dengan usapan lembut di tubuhnya. Sebuah ikatan mendalam mulai terbentuk di antara mereka, semakin kuat setiap saat, hubungan yang sulit dijelaskan namun tak terbantahkan nyata. Untuk pertama kalinya, Lara merasa dia bisa memberikan sesuatu yang belum pernah dirasakan Storm sebelumnya. Rasa aman. Hope mendekat, dahinya berkerut dengan kekhawatiran. Sikapnya yang biasanya tenang kini terlihat penuh kegelisahan. "Ini jauh lebih serius dari yang kita duga," bisik Hope, suaranya penuh kecemasan. "Jika orang-orang itu memperlakukan Storm seperti ini, siapa tahu apa yang akan mereka lakukan jika mereka berpikir kau akan membuka keburukan mereka." Lara menatap mata ibunya dengan penuh tekad. "Aku tidak peduli, Bu. Dia butuh aku. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengambilnya, tidak setelah semua yang telah dia alami." Sebelum Hope sempat menjawab, Master of Ceremonies mendekat dengan cepat, ditemani oleh dua pejabat acara. Dengan ekspresi serius, Master of Ceremonies menghindari menatap langsung ke arah Lara saat berbicara dengan suara pelan. "Hope, kami harus membuat keputusan sulit. Demi keselamatan semua orang, kami akan mengeluarkan Storm dari acara ini. Kami sudah memberitahu pihak berwenang tentang penyusup dan barang-barang yang kami temukan. Namun, perilaku kuda ini terlalu tidak terduga.
Kami tidak bisa membenarkan untuk tetap mempertahankannya di sini. Lara merasakan gelombang tidak percaya dan marah. Tangannya mencengkeram pegangan kursi rodanya dengan erat. Matanya bergantian menatap para pejabat dan Storm. Kuda itu tampak gelisah, mendengus cemas, seolah menyadari diskusi yang tegang tersebut. Kalian tidak bisa melakukan ini, tegas Lara. Suaranya stabil dan kuat, membuat Hope terkejut. Storm bukan tidak terduga, dia bukan masalah di sini. Masalahnya adalah orang-orang yang telah menyakitinya. Jika kalian membawanya pergi sekarang, kalian menghukumnya untuk hidup dalam ketakutan selamanya. Master of Ceremonies terdiam, jelas terpengaruh oleh permohonan Lara yang penuh semangat, tetapi seorang pejabat yang menjawab, "Kami mengerti ikatan emosionalmu, Lara, tetapi prioritas kami adalah keselamatan seluruh peserta. Jika dia bertindak di luar kendali, risikonya bisa sangat besar." Tapi apa yang terjadi padanya nanti? Tekan Lara, suaranya bergetar karena emosi saat dia berusaha tetap tenang. Apakah dia akan dikurung di kandang lain? Mungkin dijual kepada seseorang yang mungkin tidak peduli padanya? Aku bisa membantunya sembuh, beri aku kesempatan itu. Keheningan tegang memenuhi ruangan, hanya dipecahkan oleh sentuhan lembut dan mendukung dari tangan Hope di bahu Lara, wajahnya sendiri penuh kekhawatiran. Para pejabat saling berpandangan. Ketidakpastian terlihat di mata mereka, tetapi Master of Ceremonies akhirnya menggelengkan kepala, memberi isyarat pada keputusan yang tampaknya tak tergoyahkan. Keputusasaan menyelimuti Lara, sementara di sampingnya, kegelisahan Storm yang semakin meningkat mencerminkan trauma masa lalunya. Tindakannya merupakan campuran antara ketakutan dan permohonan untuk dipahami. "Jangan lakukan ini," bisik Lara, suaranya hampir tak terdengar di tengah keributan. Tiba-tiba dalam gerakan cepat, Storm melepaskan diri dari pegangan seorang pejabat. Alih-alih melarikan diri, kuda itu berbalik dan berjalan langsung ke arah Lara. Matanya menatapnya dengan mantap. Keributan di sekitarnya seketika terasa berhenti. Lara segera tahu apa yang harus dilakukan. Dia mendorong kursi rodanya menuju pusat arena, bertemu Storm di tempat dia berhenti. "Lara, berhenti!" teriak Hope, tetapi gadis itu terus maju. Para penonton menyaksikan dalam keheningan saat Lara meraih kuda itu, wajahnya tenang dan teguh. "Storm, tidak apa-apa. Aku di sini," ujarnya dengan nada lembut namun tegas. Perlahan, Storm menundukkan kepalanya, membiarkan Lara menyentuh hidungnya. Menghadapi para pejabat dan Master of Ceremonies, Lara tetap berdiri teguh. Dengan penuh keyakinan, dia menyatakan, "Bisakah kalian lihat? Dia tidak perlu dikirim pergi. Dia hanya butuh seseorang yang memahaminya." Dampak dari pemandangan itu terasa nyata. Bahkan para penonton yang paling ragu pun mulai bertepuk tangan. Para pejabat saling berpandangan dengan ragu saat Master of Ceremonies kembali mendekat. Lara terlihat hampir goyah, tetapi dia tetap mempertahankan pendiriannya. "Ini belum pernah terjadi sebelumnya," katanya, suaranya mengandung kehati-hatian. "Namun, jika kau yakin bisa mengelolanya, mungkin kami akan mempertimbangkan pengecualian." Lara mengangguk, jantungnya berdebar kencang dengan rasa lega yang membanjiri dirinya. Dia menoleh ke Storm dan berbisik pelan, "Aku janji, kau tak akan pernah disakiti lagi." Saat para pejabat mundur, Hope berlutut di samping putrinya, air mata mengalir di pipinya. "Lara, aku tak tahu apakah aku lebih bangga atau lebih takut dengan tindakanmu," ujar Hope sambil memeluknya erat. Lara tersenyum tipis, merasakan beban tanggung jawab yang besar. Dia menyadari bahwa ini baru awal dari segalanya. Master of Ceremonies, dengan nada yang masih menyiratkan keraguan, berbicara kepada kerumunan. "Hadirin sekalian, malam ini kita telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa."
Lara dan Storm mengajarkan kepada kita bahwa terkadang kesempatan kedua bisa membawa kita pada hal yang tak terbayangkan. Tepuk tangan dan sorak-sorai memenuhi udara, tetapi kemenangan sejati Lara jauh lebih sunyi. Itu terlihat dalam anggukan lembut Storm kepadanya, sebuah pesan diam tentang rasa aman yang baru ditemukan. Saat malam tiba, suasana di acara itu berubah. Awalnya dipenuhi keraguan dan ketegangan, atmosfer kini dipenuhi harapan dan rasa penasaran. Cerita tentang ikatan luar biasa Lara dengan kuda putih liar menyebar dengan cepat di antara para tamu. Banyak yang ingin melihat apa yang bisa dicapai gadis muda pemberani ini bersama kuda jantannya yang liar. Namun sebagian tetap skeptis. Sekelompok pelatih dan pesaing berpengalaman berdiri di pinggir, tatapan mereka yang skeptis menunjukkan keraguan mereka. Ini sembrono, gumam salah satu pelatih sambil menyilangkan tangan. Seorang anak memimpin kuda itu. Bagaimana jika semuanya berantakan? Siapa yang akan bertanggung jawab? Apa artinya bagi reputasi kita? Tambah yang lain dengan nada khawatir. Ini bisa menjadi bencana. Meskipun ada bisikan keraguan, Lara dan Storm tetap bertekad untuk menunjukkan kedalaman hubungan mereka. Setelah pertemuan intens di arena, Lara dan ibunya dibawa ke tempat yang lebih terpencil, di mana beberapa penjaga menawarkan bantuan untuk kuda itu. Storm, yang terlihat gelisah, tetap berada di sisi Lara, seolah-olah takut untuk berpisah lagi dengannya. Suara lembutnya dan cara dia mengikuti gerakan Lara dengan penuh perhatian menunjukkan ikatan mendalam yang telah terbentuk di antara mereka. "Ini luar biasa," ujar salah satu penjaga sambil memeriksa kaki Storm. "Saya belum pernah melihat dia merespons siapapun seperti ini, seolah-olah dia adalah tempat perlindungannya." Hope mengamati putrinya, merasa kagum sekaligus cemas. Lara selalu peka terhadap hewan, tapi ikatan ini benar-benar berbeda, pikir Hope sambil menatap putrinya. Sementara sebagian besar tamu melanjutkan perayaan malam itu, seorang tokoh penting mendekati Lara. Dia adalah Madison, seorang wanita paruh baya dengan penampilan tegas dan rambut pendek yang rapi. Setiap gerakannya memancarkan kendali. Lara menyambutnya dengan senyum hangat meskipun sedikit waspada. "Apa yang kamu capai hari ini sungguh luar biasa." Madison menyelesaikan kalimat itu. Suaranya tegas namun tidak tanpa kehangatan. "Kamu telah memicu banyak pembicaraan, namun jika kamu serius dengan masa depanmu bersama Storm, kami perlu melihat lebih banyak. Kami memiliki acara dressage freestyle yang dijadwalkan besok sore. Saya ingin kamu ikut serta." Undangan ini datang seperti badai yang tiba-tiba. Ekspresi Hope berubah menjadi cemas, dan para penjaga saling bertukar pandang dengan khawatir. "Apakah itu keputusan yang bijak?" tanya Hope, menyilangkan tangannya dengan defensif. Ekspresi Madison tetap tenang. Matanya menatap langsung ke arah Hope. "Saya mengerti kekhawatiran Anda, tetapi ini bisa menjadi momen penting bagi mereka berdua. Jika Lara dapat menunjukkan kendali atas Storm di lingkungan formal, itu mungkin mengubah pandangan tentangnya. Lebih penting lagi, ini bisa menjamin masa depannya." Lara menyerap kata-kata Madison, menyadari beratnya kesempatan ini. Prospek menghadapi tantangan yang menakutkan ini terasa menegangkan, namun dia merasakan tekad yang tak tergoyahkan. Dia menoleh ke arah ibunya, melihat konflik antara rasa takut dan keyakinan di matanya. "Ibu, aku harus melakukan ini," kata Lara dengan penuh keyakinan. "Jika aku tidak membuktikan kemampuan kami, mereka mungkin tidak akan membiarkanku tetap bersamanya, dan Storm pantas mendapatkan lebih dari sekadar diabaikan lagi." Hope menghela napas panjang, ketegangan di bahunya mereda saat dia mengangguk dengan enggan. "Baiklah, tapi dengan satu syarat, jika keadaan menjadi tidak terkendali, kamu harus setuju untuk mundur." "Setuju.
Jawab Lara tegas, suaranya mantap, menyembunyikan tekad bahwa kegagalan bukanlah pilihan baginya. Saat acara terus berlangsung dengan semarak, dipenuhi suara musik yang meriah dan cahaya lampu yang berkilauan, Lara menghabiskan malamnya untuk mempererat ikatan dengan Storm. Dia berbicara kepadanya dengan nada lembut, membiasakannya dengan suara-suaranya yang bercampur dengan desingan halus kursi rodanya. Sementara beberapa pengurus memberikan saran tentang cara menangani reaksi Storm, Lara lebih mempercayai hubungan intuitifnya dengan kuda itu daripada metode konvensional. "Mengapa dia begitu berarti bagimu?" tanya Hope, memperhatikan tangan putrinya yang bergerak lembut di atas bulu Storm yang mengkilap. Lara berhenti, jawabannya penuh dengan intensitas yang tenang. "Karena aku mengerti dia, Bu. Aku tahu bagaimana rasanya merasa tak terlihat, terikat oleh keadaan yang tidak bisa kita kendalikan." Hope tetap diam, terharu oleh pemahaman mendalam putrinya. Namun, tidak semua orang yakin akan nilai kemitraan mereka. Di dekat kandang, dua pelatih terlibat dalam argumen yang tenang. "Itu cuma sensasi," ejek salah satu pelatih, pria tinggi dengan kumis melengkung. "Kuda itu liar dan memasangkannya dengan seorang gadis di kursi roda? Ini konyol." "Mungkin," jawab pelatih lainnya, menyesuaikan topi koboinya. "Tapi pikirkan ini, jika dia berhasil, kita semua akan terlihat tidak kompeten," gerutu pelatih pertama, menyilangkan tangan dengan defensif. Percakapan mereka terhenti ketika mereka menyadari Madison mengamati mereka dari jarak dekat. Dia tetap diam, tetapi tatapannya yang tajam cukup untuk menghentikan diskusi mereka seketika. Saat malam semakin larut dan ketenangan menyelimuti area acara, Lara menemukan ketenangan dengan bersandar pada tubuh hangat Storm. Dahinya menyentuh lembut bulu halus kuda itu. "Dengar teman," bisiknya pelan dalam keheningan. "Besok itu penting, tapi kamu tidak perlu melakukan apapun yang membuatmu tidak nyaman. Ingatlah, aku ada di sini bersamamu. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama." Storm menghela napas dalam, napasnya hangat di udara yang sejuk, seolah memahami kata-katanya. Malam itu, saat ketenangan menyelimuti mereka, Lara bermimpi tentang Storm yang berlari bebas di bawah langit tanpa batas, dengan kehadirannya tetap setia di sisinya. Itu adalah mimpi yang penuh harapan dan potensi, namun dibayangi oleh kenyataan tantangan yang akan mereka hadapi. Ketika pagi menjelang, Lara terbangun dengan kesadaran tajam bahwa peristiwa yang akan datang tidak hanya akan menguji kekuatan hubungannya dengan Storm, tetapi juga tekadnya untuk membuktikan bahwa hal yang tampaknya mustahil dapat diwujudkan. Saat sinar pertama cahaya pagi melukis arena dengan semburat keemasan, antisipasi memenuhi suasana. Bangku-bangku cepat terisi, dipenuhi dengan bisikan mereka yang ingin tahu apakah kisah tantangan berani Lara benar adanya. Peserta dan penonton sama-sama tertarik oleh janji untuk menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sudut tenang istal, Lara memasang perlengkapan Storm dengan tangan yang mantap dan percaya diri. Meskipun Storm berdiri diam, napasnya yang dalam mengisyaratkan kegelisahan yang tersembunyi. Merasakan hal ini, Lara mendekat, menempelkan dahinya dengan lembut ke kepala Storm seperti yang dilakukannya malam sebelumnya. "Tenang saja, kawan. Hari ini kita hanya tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Ingat, aku selalu bersamamu," bisiknya lembut dengan suara penuh kasih. Hope mengamati dari kejauhan, ekspresinya campuran kebanggaan dan kecemasan. Suara gemuruh dari kerumunan di luar meningkatkan kegelisahannya, tetapi melihat keteguhan sikap putrinya memperkuat semangatnya. "Siap!" Suara Madison memecah keheningan istal. Nadanya tegas,
namun penuh rasa hormat saat dia mendekati mereka. Lara mengangguk yakin kepada Madison. Tatapannya tegas dan jelas. Ketika gerbang arena terbuka, semangat kerumunan meluap ke depan. Tepuk tangan membahana dari berbagai sisi, diselingi dengan keheningan penuh harap. Jantung Lara berdegup kencang oleh adrenalin, tetapi kehadiran Storm yang kokoh di sisinya menguatkan tekadnya. Hadirin sekalian, suara pembawa acara memenuhi arena kaya dan penuh wibawa. Hari ini kami mempersembahkan pertunjukan yang melampaui batas-batas ekspektasi. Bersama kita ada Lara, seorang wanita muda dengan semangat yang tak tergoyahkan, bermitra dengan Storm, seekor kuda yang dulunya dianggap tak dapat dijinakkan. Penampilan ini adalah penghormatan pada ikatan mendalam yang dapat terjalin antara manusia dan hewan. Kerumunan terdiam saat Lara dan Storm melangkah ke tengah arena. Lara memposisikan kursi rodanya di tempat yang strategis, menarik napas dalam untuk menenangkan diri dan membiarkan momen itu sepenuhnya menyelimuti mereka. Meski awalnya gugup, Storm tampak mendapat kekuatan dari ketenangan Lara. Sikapnya mencerminkan ketenangan tersebut. Dia menarik napas dalam, menguatkan diri untuk tugas di depan, pikir Lara. Tekadnya tak tergoyahkan. Dia memberi isyarat lembut dengan tangannya, meminta Storm untuk mengitarinya. Kuda itu berhenti sejenak, lalu mengikuti gerakannya yang anggun, membuat penonton terpana. Kerja bagus, Storm, bisik Lara, dengan fokus yang tetap saat dia mengamatinya. Madison telah menyiapkan beberapa tugas sederhana namun bermakna, rintangan untuk dilompati, lingkaran api untuk dilalui, dan segmen di mana Storm harus berhenti dan mundur sesuai perintah. Tantangan ini dirancang untuk menunjukkan kemampuan Storm dan kepercayaan mendalam di antara mereka dalam pengaturan yang terstruktur. Namun tantangan sejati adalah meneguhkan keyakinannya pada Lara. Tugas pertama, melompati rintangan, berjalan lancar. Siulan tajam Lara mendorong Storm maju dan dia melompat dengan mudah, memicu sorakan dari para penonton. Tantangan kedua, lingkaran api, adalah pemandangan yang menakutkan, yang membuat penonton menahan napas. Meski api yang terkendali tidak benar-benar mengancam, sinarnya yang menyala-nyala bisa membuat makhluk manapun gelisah. Menatap mata Storm, suara Lara lembut. Tidak apa-apa jika kamu tidak siap untuk ini, Storm, tapi aku percaya padamu. Storm mendengus, keraguannya jelas, tetapi akhirnya dia melangkah mendekati lingkaran api. Penonton terdiam sepenuhnya saat dia dengan hati-hati melewati lingkaran itu. Setiap langkahnya terukur dan mantap. Ketika keluar di sisi lain, Storm meringkik dengan kemenangan, kegembiraannya terasa nyata. Penonton meledak dalam tepuk tangan, semangat mereka menggema di seluruh arena. Tetapi perhatian Lara tetap terpaku. Bagian yang paling menantang masih ada di depan. Sekarang, Storm harus berhenti di titik tertentu dan mundur saat mendengar perintah Lara. Mereka telah melatih rutinitas ini berulang kali dalam keheningan malam. Tetapi tepat ketika momen krusial tiba, kekacauan terjadi. Sekelompok balon yang dilepaskan oleh beberapa anak meletus mengenai atap logam dengan bunyi letupan tajam. Kaget, Storm terlonjak, membuat penonton menarik napas tajam. Hope secara naluriah mendekati pembatas. "Lara!" teriaknya, nada suaranya penuh kekhawatiran. Namun, penunggang muda itu tetap tak tergoyahkan. "Storm, dengarkan aku di sini," katanya, suaranya stabil dan menenangkan. Meski ada keributan, kuda itu memalingkan pandangannya padanya. Matanya yang liar mulai fokus pada Lara. Ekspresinya tenang, tekadnya jelas. Tak ada jejak ketakutan, hanya kepercayaan mendalam yang mengikat mereka bersama. "Seperti itu, kawan. Letakkan kakimu. Tenang saja, kamu aman," bujuk Lara. Kata-katanya tegas namun lembut.
Kepastian dari Lara tampaknya menembus ketakutan Storm, dan perlahan dia menurunkan kakinya kembali ke tanah. Napasnya dalam dan keras saat dia menundukkan kepala ke arah Lara, menunjukkan sikap menyerah. Penonton meledak dalam tepuk tangan yang gemuruh sekali lagi. Kali ini tepuk tangan mereka menggema, tidak hanya sebagai bentuk kekaguman, tetapi juga perayaan keberanian dan kepercayaan bersama antara penunggang dan kudanya. Saat pertunjukan selesai, Lara dan Storm kembali ke istal, diapit oleh para penjaga dan pengagum. Sementara pujian mengalir di sekelilingnya, Lara menyadari bahwa pencapaian ini hanyalah awal dari perjalanan mereka bersama. "Lara," panggil Madison, suaranya dipenuhi keheranan saat dia mendekat. "Apa yang kamu capai hari ini benar-benar luar biasa. Aku tak bisa berkata-kata." Lara tersenyum, membelai leher Storm dengan penuh kasih. "Dia adalah bintang sesungguhnya," jawabnya sederhana. "Dia hanya membutuhkan seseorang yang percaya padanya." Madison mengangguk, wajahnya terlihat berpikir meskipun ia tampak ragu sejenak. Namun, ini tidak akan mudah. Masih banyak keraguan tentang Storm, dan kamu harus membuktikan lebih banyak lagi untuk memastikan masa depannya. Apakah kamu siap untuk terus berjuang? Lara menjawab tanpa ragu sedikit pun. "Selama dia masih mau, aku tidak akan menyerah." Di latar belakang, Hope diam-diam menyeka air matanya, mengamati putrinya, gadis pemberani dan tangguh yang sering diragukan banyak orang, menunjukkan kekuatan yang patut diakui. Malam itu, saat Storm beristirahat di kandangnya, Lara merenungkan kemajuannya, menyadari bahwa perjalanan ke depan penuh dengan tantangan yang lebih besar. Beberapa hari setelah pertunjukan, emosi bercampur antara rasa kemenangan dan antisipasi akan apa yang masih menanti. Meski pencapaian Lara dan Storm menjadi sorotan dalam acara itu, keraguan tetap muncul, seperti yang sudah diprediksi oleh Madison. Beberapa penonton menganggap penampilan itu hanya kebetulan semata, mementahkan keberhasilannya sebagai momen singkat. Yang lain mengkhawatirkan risiko seorang gadis muda di kursi roda yang mengelola kuda sekeras kepala seperti Storm. Namun, Lara tetap teguh. Hubungannya dengan Storm semakin kuat setiap hari yang mereka habiskan bersama. Suatu sore, Madison datang dengan ekspresi yang mencampurkan kegembiraan dan keseriusan. Ia bergabung dengan Lara di bangku tua dekat kandang, siap menyampaikan berita tak terduga. "Lara, ada kesempatan luar biasa," kata Madison dengan suara penuh semangat. Beberapa juri tingkat atas hadir di acara itu. Mereka sangat terkesan dengan apa yang mereka lihat dan memutuskan untuk mengundangmu ke kompetisi final akhir pekan ini. Ini kategori terbuka, tapi kamu akan bersaing dengan pelatih terbaik di negara ini. Lara menatapnya, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Kompetisi final melawan para profesional. Madison mengangguk tegas. "Mungkin terdengar menakutkan, tapi aku percaya penuh pada kamu dan Storm. Kalian berdua memiliki sesuatu yang istimewa. Ini adalah kesempatanmu untuk menunjukkan pada semua orang apa yang bisa kamu lakukan, bukan hanya kepada penonton, tetapi juga kepada mereka yang dapat menjamin masa depan Storm." Ekspresi Lara berubah menjadi penuh tekad. "Kami akan ikut," ujarnya mantap, tanpa ragu sedikit pun. Tidak jauh dari situ, Hope yang mendengar percakapan itu mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. "Lara, kamu yakin?" tanya Hope, nada suaranya syarat dengan kecemasan. "Ini bukan pertunjukan biasa, ini adalah kompetisi serius. Storm bisa panik, kamu bisa terluka." Lara memutar kursi rodanya untuk menghadapi ibunya, suaranya tenang tapi penuh semangat. "Ibu, aku mengerti risikonya, tapi aku dan Storm butuh ini.
Ini bukan hanya tentang kompetisi, ini tentang menunjukkan bahwa kami lebih dari apa yang orang kira tentang kami. Hope menarik napas dalam, emosinya bercampur antara kekhawatiran dan kekaguman. Janji padaku kamu akan berhati-hati, bisiknya. Aku janji, jawab Lara. Senyumnya menenangkan. Dalam hari-hari menjelang kompetisi, Lara dan Storm berlatih tanpa henti di bawah arahan Madison dan dukungan dari beberapa pengasuh. Mereka menciptakan sebuah rutinitas yang menggabungkan dressage klasik dengan latihan yang menunjukkan kepercayaan mendalam antara kuda dan penunggangnya. Di bawah pelatihan intensif ini, Storm mengalami transformasi, di mana sebelumnya ada keraguan, kini muncul rasa ingin tahu, dan di mana dahulu ada ketakutan, kini hadir kepercayaan. Seorang pengasuh tua bernama Jack mengamati suatu sore saat Lara memandu Storm melalui rangkaian gerakan yang sinkron. Luar biasa apa yang sudah kamu capai dalam waktu sesingkat ini. Komentarnya dengan nada penuh hormat. Kuda itu memiliki semangat yang kuat, tapi kamu berhasil menyalurkannya dengan cara yang unik. Meski lelah, Lara tersenyum tipis. Ini bukan soal mengendalikan dia, ini tentang memahami dia. Storm bukan sekadar kuda, dia adalah rekan satu timku. Jack mengangguk, jelas terkesan. Jika kamu terus seperti ini, tidak ada rintangan yang tidak bisa kamu atasi. Hari final akhirnya tiba, diliputi suasana yang khidmat. Tribun penuh sesak dan moodnya terasa jauh berbeda dari pertunjukan sebelumnya. Kali ini tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada toleransi untuk kekeliruan. Para juri mengamati dengan seksama sementara para pesaing lainnya memandang Lara dan Storm dengan campuran keraguan dan ketertarikan. Dari sisi arena, Hope berdiri dengan tangan terkepal erat. Kegelisahannya tampak jelas. Semoga semuanya berjalan lancar, bisiknya pada dirinya sendiri. Lara menarik napas dalam, menyesuaikan posisinya di kursi rodanya. Dia memberikan tatapan penuh keyakinan kepada Storm yang tampaknya merasakan ketegangan yang meningkat. Kita sudah pernah melalui ini, teman. Kita bisa mengatasinya lagi bersama-sama, katanya tersenyum memberi semangat. Saat nama Lara menggema di seluruh tempat, kerumunan langsung sunyi. Dia dan Storm memasuki arena, segera menarik perhatian semua orang. Dimulai dengan gerakan dasar, Lara memandu Storm melalui lingkaran-lingkaran rumit dan perubahan arah yang teratur. Komandonya sempurna, seolah-olah mereka berkomunikasi melalui bahasa diam yang hanya mereka pahami. Para juri mencatat dengan saksama, sementara bisikan kekaguman menyebar di antara penonton. Lalu datang puncak penampilan mereka, lompatan tinggi diikuti dengan putaran udara. Lara telah melatih manuver ini tanpa henti, menyadari bahwa itu membutuhkan kepercayaan tanpa batas antara dia dan Storm. Saat penonton menonton dengan antisipasi penuh, Lara menenangkan dirinya, menyampaikan rasa percaya kepada rekannya melalui keyakinan yang tenang. Ayo, teman, gumamnya lembut. Suaranya tegas, meski jantungnya berdegup kencang. Storm mempercepat langkah, otot-ototnya mengencang saat dia mendekati tantangan. Penonton tertegun serempak dan seolah waktu berhenti sejenak. Storm melompat ke udara, mencapai ketinggian yang mengagumkan. Lintasannya sempurna. Ketika dia mendarat dengan mulus, arena langsung meledak dalam tepuk tangan gemuruh. Mata Lara basah oleh air mata, tapi dia cepat menenangkan dirinya. Masih ada satu elemen terakhir yang harus diselesaikan, berjalan perlahan mengelilingi arena. Storm bergerak dalam keselarasan sempurna dengan arahan lembut Lara. Tali kekang kendur di tangannya. Ini adalah bukti hubungan mendalam mereka. Suasana penuh hormat menyelimuti arena saat langkah-langkah anggun Storm terus berlanjut. Matanya terpaku pada Lara, seolah mereka adalah satu-satunya yang hadir di ruang luas itu.
Saat mereka mencapai tengah arena, Lara mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa rutinitas mereka telah selesai. Seketika, penonton meledak dalam tepuk tangan meriah dengan beberapa berdiri untuk menunjukkan kekaguman mereka. Udara dipenuhi dengan kegembiraan saat para pesaing lainnya menyelesaikan penampilan mereka. Lara dan Storm berdiri di tepi arena bersama kontestan lainnya. Anggukan hormat menghampiri mereka, meski beberapa wajah menunjukkan ketidaknyamanan. Madison mendekat, senyumnya hangat dan penuh dorongan. Apapun hasilnya, apa yang kamu capai tadi sungguh luar biasa. Aku sangat bangga padamu. Ketika pengumuman pemenang kedua dibuat dan nama Lara tidak disebutkan, detak jantungnya semakin cepat. Pemenang kompetisi dressage adalah Lara dan Storm. Pengumuman itu disambut sorak-sorai gemuruh dari kerumunan. Namun bagi Lara, kemenangan sejati bukanlah piala yang kini diserahkan kepadanya, melainkan terletak pada tatapan Storm yang tenang dan penuh dedikasi, tatapan penuh kasih tak terucap. Saat piala emas itu memantulkan cahaya acara, Lara menyadari bahwa kilauannya tidak sebanding dengan hubungan yang telah dia dan Storm bangun melalui kepercayaan dan dedikasi yang tak kenal lelah. Saat kerumunan mulai bubar dan arena perlahan kosong, Lara tetap duduk di kursi rodanya di samping kudanya, meresapi besarnya momen itu. Kita berhasil, teman, bisiknya sambil lembut menepuk leher Storm. Rasa lelahnya tenggelam oleh rasa bangga. Mata Storm berkilau, mencerminkan pemahaman yang mendalam, yang melampaui kata-kata. Hope dan Madison segera bergabung. Ekspresi mereka dipenuhi kebanggaan dan kelegaan. Madison yang pertama berbicara, suaranya penuh emosi. Lara, kamu luar biasa di luar sana. Piala ini bukan hanya milikmu. Ini melambangkan apa yang bisa kamu dan Storm capai bersama. Tidak ada yang bisa meragukan kemampuanmu lagi. Hope memeluk putrinya erat-erat, air mata berkilau di matanya. Aku tidak pernah membayangkan kamu bisa mencapai sejauh ini. Kamu telah mencapai sesuatu yang luar biasa, Lara, dan kamu telah menyentuh hati semua orang di sini dengan cara yang akan selalu mereka ingat. Kamu telah mengubah segalanya, bukan hanya untuk Storm, tetapi juga untuk dirimu sendiri. Lara, dengan senyuman sederhana namun bercahaya, menatap ibunya. Ini bukan hanya aku, Bu. Storm juga berubah. Kami saling memberi kekuatan, dan itu yang benar-benar penting. Dalam minggu-minggu berikutnya, kisah Lara dan Storm menarik perhatian media lokal dan nasional. Cerita tentang seorang gadis di kursi roda yang menjalin ikatan dengan seekor kuda yang dulunya dianggap liar menjadi simbol keberanian, ketekunan, dan kemampuan mengatasi tantangan. Hubungan mereka bersinar sebagai cahaya harapan bagi banyak orang yang menghadapi kesulitan fisik dan emosional. Melihat dampak mendalam dari kisah ini, Madison memulai program edukasi yang berfokus pada hubungan manusia dan kuda. Dia yakin bahwa perjalanan Lara dan Storm dapat menginspirasi banyak orang lainnya. Salah satu momen paling mengharukan terjadi ketika sekelompok anak-anak dengan disabilitas mengunjungi peternakan mereka. Setiap anak memiliki tantangan masing-masing, tetapi melihat ikatan unik antara Lara dan Storm menyalakan impian mereka sendiri. Dengan senyum penuh harapan, Lara berkata kepada mereka, "Bukan tentang apa yang orang lain pikirkan yang bisa kamu lakukan. Ini tentang apa yang bisa kamu dan pasanganmu capai saat kalian saling percaya." Pada saat itu, Lara menyadari bahwa kisahnya melampaui kompetisi dan trofi. Ini adalah perayaan tentang kepercayaan, cinta, dan kemitraan. Storm telah berubah dari seekor kuda liar menjadi simbol tentang apa yang mungkin terjadi ketika dua makhluk benar-benar percaya satu sama lain. Bersama-sama, mereka membangun warisan untuk menginspirasi generasi mendatang.
Meskipun hari-hari mereka dalam kompetisi dressage dan pameran kini hanya menjadi kenangan, petualangan Lara dan Storm terus berlanjut, penuh dengan tantangan dan pelajaran berharga. Hubungan mereka semakin mendalam seiring waktu dan mereka mulai berpartisipasi dalam acara yang tidak berfokus pada kemenangan, tetapi pada menunjukkan hubungan mendalam mereka untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain. Suatu hari, mereka menerima undangan untuk mengunjungi peternakan lokal yang melayani anak-anak dengan kebutuhan khusus, di mana mereka dapat berinteraksi dengan kuda. Lara tidak hanya menunjukkan cara menunggang Storm, dia juga mengajarkan pentingnya benar-benar mendengarkan dan memahami hewan. Kuda mengajarkan kita nilai kesabaran, jelasnya dengan suara tenang dan penuh dukungan. Dan dengan terhubung dengan mereka, kita dapat mengatasi hambatan dalam hidup kita. Seiring waktu, ikatan antara Lara dan Storm semakin kuat. Kisah mereka berkembang menjadi sumber inspirasi, tidak hanya di kalangan pecinta kuda, tetapi juga bagi siapa saja yang menghadapi tantangan besar seperti Lara. Dalam acara besar terakhir mereka bersama, fokusnya bukan lagi pada memenangkan medali atau mendapatkan penghargaan. Itu adalah perayaan kemitraan yang abadi. Penonton bersorak dengan semangat saat Lara duduk di kursi rodanya, memimpin Storm di arena pameran. Ini lebih dari sekadar pertunjukan. Ini adalah penghormatan atas ketangguhan dan kepercayaan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Lara memutuskan untuk mengikuti arah baru dalam hidupnya. Meskipun kecintaannya pada kuda tetap tak tergoyahkan, keinginannya untuk membantu orang lain melalui ikatan antara manusia dan hewan menginspirasi dia menjadi seorang terapis kuda. Karier ini menggabungkan hasratnya terhadap kuda dengan dedikasinya untuk membawa dampak positif bagi kehidupan orang lain. Di tahun-tahun berikutnya, Storm tetap menjadi sahabat setianya, melambangkan kesetiaan dan kasih sayang. Dalam babak baru kehidupan mereka ini, mereka mengajarkan banyak orang pelajaran penting. Kesuksesan sejati tidak diukur dari pengakuan publik, tetapi dari hidup yang kamu pengaruhi dan warisan yang kamu tinggalkan. Storm membuktikan bahwa meskipun hidup penuh rintangan, kepercayaan, cinta, dan keberanian dapat menjadi penuntun untuk terus maju. Kisah mereka melampaui sekadar kemenangan dalam kompetisi. Ini menjadi bukti abadi akan kekuatan persahabatan, ketekunan, dan keberanian untuk mengejar mimpi. Jika kamu telah sampai pada akhir cerita ini, aku akan sangat senang jika kamu meninggalkan komentar, memberikan nilai dari 0 hingga 10, dan berbagi dari mana kamu mendengarkan cerita ini. Apakah kamu menikmati kisah-kisah menyentuh tentang hubungan antara manusia dan hewan?